Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama aku Putri. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang seputar refleksi pembelajaran aku tentang videografi selama 1 semester ini. Nah, tentunya kalian pasti penasaran dong, ada apa aja sih? Nah, maka dari itu kalian harus tonton video ini sampai akhir ya. Nah, oke teman-teman, jadi selama 1 semester ini saya belajar tentang beberapa bab atau materi tentang videografi, tetapi di salah satu babnya itu kita akan membuat videonya secara terpisah-pisah. Nah, untuk di video kali ini sekarang aku akan membahas tentang bab 1. Nah, untuk bab 2 dan bab 3-nya ada di next video ya. Di bab 1 saya mempelajari tentang teknik dasar videografi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau membuat video, tentunya kita juga harus memahami teknik dasar dalam videografi tersebut. Nah, mengapa sih kita harus memahami? Karena dengan kita memahami teknik dasar tersebut, kita bisa saja membuat video kita itu menjadi lebih menarik, jadi lebih enak ditonton, dan lebih banyak juga viewers atau like-nya. Jadi membuat orang-orang itu teh nyaman gitu. Kayak misalkan kalau misalkan nonton video kita tuh jadi oh iya, nonton lebih enakan nonton video yang di sini soalnya lebih paham, lebih mengerti, lebih pokoknya ketangkep lah gitu apa pesan yang disampaikannya gitu. Apa saja sih teknik dasar yang harus kita ketahui? Nah, oke, salah satunya itu yang pertama itu ada brainstorm atau pembuatan ide. Maksudnya gimana sih? Nah, pembuatan ide itu maksudnya jadi kalau misalkan kita mau membuat video nih, kita harus tentuin dulu nih idenya, kayak misalkan kita mau membuat video apa, nanti konsepnya gimana, target penontonnya apa, terus pesan yang ingin disampaikannya juga apa. Nanti kita harus pikirkan itu secara rinci gitu di awal, secara jelas, biar apa, biar nanti itu sangat soalnya itu sangat mempengaruhi gitu ke dalam pembuatan sebuah video kita. Lalu yang kedua ada pembuatan naskah. Nah, pembuatan naskah ini tentunya kalian sudah tahu dong, atau biasa disebut script writer dalam pembuatan sebuah film, yang dimana itu menuliskan naskah-naskah atau teks gitu untuk adegan-adegan atau suatu hal gitu dalam pembuatan video tersebut. Oke, yang ketiga ada pemilihan tim. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, kalau misalkan kita mau membuat suatu video, kita juga harus mempunyai beberapa timnya. Nah, seperti apa sih? Nah, contohnya itu yang pertama itu ada produsen. Produsen itu kalau misalkan di dalam organisasi itu bisa aja disebut kayak pembina atau yang mengawasinya. Lalu yang kedua itu ada sutradara. Sutradara itu seperti kapten dalam satu timnya gitu. Kalau misalkan kita kan mempunyai tim, tugas sutradara itu yang pertama itu ada mengatur timnya, atau bisa juga kita sebut sebagai leadernya di dalam sebuah tim tersebut. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalau ada syutingnya lagi mau dimulai, kayak misalkan bentar lagi mau dimulai nih, nah nanti sutradara itu kasih apa kayak kamera roll, nah nanti kameranya nge-roll gitu kan, kayak memulai gitu. Nah, pas bagian action, nah kalau pas bagian action itu nanti si talentnya itu mulai bereaksi. Terus bisa aja kalau misalkan ada mau tambahan musik atau apa, nanti sutradara bisa kasih aba-aba juga seperti musik atau apa gitu. Nah, terus di akhir video juga kalau misalkan videonya sudah selesai dengan pokoknya sesuai tag lah ya, nanti sutradaranya memberikan aba-aba seperti end cut. Nah, maksudnya itu aba-aba atau arahan kalau video itu sudah selesai di tag gitu. Lalu yang ketiga ada koreografi, atau biasa disebut dalam pengalaman syuting saya itu sebagai Asrada 2 atau Asrada 1 kalau nggak salah. Nah, itu kan maksudnya atau tugasnya gimana sih? Nah, kalau untuk koreografi itu tugasnya untuk mencontohkan gitu. Kalau misalkan kita teh kayak lagi misalkan si aktornya teh kan nggak tahu nih, atau misalkan belum ngerti adegan misalkan lagi tertawa itu gimana. Nah, nanti si bagian koreografi itu bisa mencontohkan, kayak misalkan nanti tangannya harus kayak gimana, si posisi atau posturnya kayak gimana. Nah, terus cara dia tertawanya juga harus gimana. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari bagian koreografi atau Asrada 2 atau Asrada 1. Oke, yang selanjutnya ada komposer dan perekam suara. Nah, sebenarnya ini tuh masih sama-sama menyambung ya, nggak beda jauh. Soalnya sama-sama bersangkutan dengan suara atau musik gitu. Kalau komposer itu tugasnya untuk kayak tentang
musik yang mengatur suatu musiknya. Kalau misalkan perekam suara, nanti dia yang merekam suara, kayak misalkan kita teh lagi berdialog nih, bercakap, gak mungkin kan langsung misalkan kalau misalkan jaraknya jauh mah langsung ditangkap sama kamera, biasanya itu suka ada kericuhan gitu kan. Nah, maka dari itu adanya bagian perekam suara, yang nanti perekam suara itu biasanya memakai tongkat yang panjang dan di atasnya itu ada mikrofon gitu. Nanti kayak gimana ya, kita kayak posisi kayak lagi mancing gitu tapi di atas gini. Nah, nanti teh si suaranya teh bakal kayak dideketin gitu ke arah aktor atau arah talent yang lagi ngobrol dan di video gitu. Oke guys, yang selanjutnya ada pelari. Nah, pelari ini biasa disebut juga dalam tanda kutip bisa sebagai pembantu, tapi pelari ini merupakan seorang yang sangat-sangat berguna gitu. Mengapa? Karena kalau misalkan orang-orang nih ada yang butuh kayak misalkan contohnya ya kameramen, dia lagi butuh misalkan minta tolong dong gantiin baterai. Nah, si pelari ini bisa gercep bantuin si kameramen tersebut. Hal enggak di bagian artistik nih, bagian dekor kayak minta tolong dong bawain ini atau misalkan bawakan vas bunga untuk di sini misalkan. Nah, nanti pelari ini bisa dengan cepat membantu apa ya namanya tuh kayak bagian atau tim-tim yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, yang selanjutnya ada kameramen atau juru kamera. Tentunya kalian udah pada tahu dong kameramen itu bagiannya tentang apa. Nah, kameramen ini bagiannya tentang atau untuk melakukan bagian shoot video atau yang video yang merekam gitu. Tentunya kalian udah pada gak asing dong, ya kan? Nah, selain itu kameramen juga memiliki beberapa tugas itu ya. Selain merekam gitu, dia juga harus bisa mengoperasikan kamera, dia juga harus bisa mengatur pencahayaan, dia harus mengerti gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian menjadi kameramen, hal-hal dasarnya itu kalian harus bisa mempelajarinya. Karena apa? Tanggung jawabnya itu besar gitu. Meskipun semuanya sama mempunyai tanggung jawab, tapi memang sih menurut aku tanggung jawab kameramen itu lebih besar. Tetapi ini semua juga kembali kepada kerjasama atau saling bekerjasama dalam membuat suatu video agar menjadi video yang bagus. Lalu ada juga aktor dan pemeran. Tentunya kalian udah pada tahu dong itu tugasnya ngapain aja sih. Nah, aktor atau pemeran itu tugasnya itu gampang sepertinya, tapi menurut aku sih gampang apa enggak. Kenapa? Karena mungkin kalau misalkan kalian udah biasa menjadi aktor atau pemerannya, pasti kalian udah kayak ini mah adegan atau scene kayak gini mah gampang. Tapi kalau misalkan sama yang belum biasa, pasti kalian bakal mikirnya kayak aduh nanti kayak gimana ya, pas bagian ini aku bakal bisa atau enggak ya. Nah, kita juga harus mempunyai pokoknya nyali yang besar gitu untuk mempraktekkan suatu kejadian atau adegan tersebut. Terus sebelum syuting juga aktor itu biasanya harus berlatih dulu, harus bersiap-siap dulu agar saat take kamera itu bisa sangat maksimal gitu, menampilkan hal yang maksimal yang enggak harus di take ulang gitu. Nah, selanjutnya ada penulis teks skenario atau yang tadi kita sebut sebagai scriptwriter. Nah, ini juga termasuk ke dalam pemilihan tim ya guys. Mengapa? Karena ini sangat penting sekali. Kalau misalkan gak ada skrip, itu kan gak bakal bisa jalan gitu. Jadi skrip juga termasuk dalam pembentukan sebuah tim. Lalu selanjutnya ada wardrobe. Ya, aku biasanya kalau dalam praktek itu sering sebut wardrobe atau kayak penata baju lah ya istilahnya mah. Terus tugasnya ngapain aja sih? Nah, tugasnya wardrobe itu kayak misalkan kan kalau tadi ya aktor itu nggak harus wajib bawa baju sendiri, ngatur baju sendiri, enggak. Nanti bakal ada bagiannya. Nah, itulah bagian wardrobe. Jadi kalau misalkan nanti sekarang nih misalkan bagian aktor itu memakai baju casual, nanti wardrobe ini akan memakaikannya. Terus untuk selanjutnya langsung ganti scene jadi pakai sekolah, lalu wardrobe juga yang menggantinya gitu. Selanjutnya atau next ada juga penata rias atau biasa disebut kita make up. Tentunya ini sudah menjadi hal yang sangat umum ya guys. Mengapa? Karena di zaman sekarang itu jujur tanpa make up itu kayak hampa banget gitu. Semua juga harus pakai make up. Kenapa? Kalau misalkan make up itu sangat penting karena bisa saja karena make up kita jadi bisa mendalami peran tersebut. Nah, maksudnya gimana sih mendalami gimana? Emang apa hubungannya? Nah, hubungannya itu kayak misalkan kita mukanya itu kayak agak mohon maaf gitu ya, agak tua atau keriput.
bisa aja, atau misalkan menutupi flek-flek hitam nanti bisa ditutupi sama make up, jadi membuat muka kita itu jadi kayak lebih muda lagi, lebih segar lagi gitu. Jadi membuat kita tuh kayak privilege-nya itu kelihatan, atau memaknai peran yang akan kita laksanakan. Dan ada juga bagian artistik. Artistik itu maksudnya gimana sih? Nah, artistik itu bagian yang dekorasi. Dekorasi itu jadi kayak kalau misalkan kita nih mau syuting di bagian kelas, tentunya kan kita perlu apa sih, dekorasi seperti kayak papan tulis, terus kayak misalkan buku, jam, dan lain-lain. Nah, nanti itu bakal diatur sama bagian artistik. Lalu selanjutnya ada main lock atau lokasi. Nah, main lock ini merupakan bagian penentu lokasi, yang dimana ini tuh nanti menentukan lokasi syuting gitu kan. Misalkan sekarang kita tuh kan ceritanya lagi jadi anak sekolah nih. Nah, berarti kita lokasi syutingnya itu di sekolah. Nanti yang menguruskan perizinan segala hal itu nanti bakal sama main lock bersangkutan dengan lokasi tersebut. Nah, itu guys. Nah, editor juga selain memahami beberapa software, harus juga memahami tentang isi atau dalam-dalamnya. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi kan kalau misalkan kita mengedit itu ada segi pencahayaan, terus ada segi sound atau apa gitu. Nah, jadi editor itu harus bisa memahami, dan juga editor juga harus bisa mengolah atau mengedit bagaimana sih si video ini teh membuat orang-orang tertarik untuk penontonnya, nyaman untuk nontonnya, dan bikin penonton itu teh bisa balik lagi gitu ke video kita. Kayak bisa mengkreasikannya itu dengan ada efek, atau misalkan ada sound tambahan atau apa gitu, atau backsoundnya juga yang bisa nyambung dan cocok gitu dengan apa yang sedang kita lakukan gitu. Jadi banyak sekali ya guys hal-hal yang harus editor ketahui dan pelajari. Nah, yang keempat ada buat papan cerita atau storyboard. Maksudnya gimana sih? Nah, dalam dalam pengalaman saya membuat storyboard itu maksudnya itu kayak kalau misalkan kita sudah membuat script nih, tentunya kita kan pastinya perlu kayak ada gambaran lah buat adegan ini lagi apa, nanti ininya kayak gimana. Nah, di bagian storyboard ini nanti kita ada terapan-terapannya, kayak misalkan di bagian ini tuh kayak misalkan kita tuh di naskahnya sedang menulis. Nah, kita sedang menulisnya di bagian detik berapa dan menit berapa, lalu angle-nya dari mana ke mana, dan si frame-nya juga itu tuh nanti mengarahnya ke gimana. Nanti di storyboard juga itu pasti bakal dijelaskan dan diterangkan. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya agar nanti kalau misalkan kita ngedit itu kita tuh nggak kehilangan arah gitu, nggak linglung, nggak bingung kalau misalkan baca skrip. Jadi bakal oh iya bagiannya ini kayak gini. Lalu yang kelima ada pilih lokasi. Pilih lokasi itu maksudnya gimana? Nah, tadi itu loh yang maksudnya itu bersangkutan dengan main lock atau lokasi. Jadi sebelum kita melakukan syuting, kita juga harus atau wajib sekali ya mensurvei tempat, memilih lokasi yang tepat untuk syuting kita, dan melakukan perizinan kepada orang atau yang pemilik tempat tersebut. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan kita mau syuting, kita tentunya harus kan menyesuaikan di mana yang atau mana lokasi yang cocok sama apa sih video syuting atau hal yang akan kita shoot kali ini. Ya, misalkan contohnya kita tuh kan kayak yang tadi aku jelasin, kayak kita tuh mau shoot sebagai anak sekolah, berarti kita itu harus memakai tempatnya di sekolah, dan kita juga harus melakukan izin gitu kayak ke pihak sekolahnya untuk melakukan syuting di sana. Lalu yang keenam ada siapkan kostum dan aksesoris. Nah, untuk menyiapkan kostum dan aksesoris ini kan tadi sudah ada bagian-bagiannya ya. Dan salah satu bagiannya itu dari tadi pas aku jelasin kayak wardrobe atau penata kostum gitu kan. Nah, untuk menyiapkan kostum ini tentunya kita juga harus menyiapkan dengan apa ya, matang gitu. Dengan menyiapkan dengan benar-benar apakah si kostum ini cocok dengan apa yang akan diceritakan atau enggak. Contohnya itu bagaimana? Nah, contohnya itu kayak misalkan kan kita sebagai anak sekolah nih, gak mungkin kan kita misalkan perannya itu sebagai anak sekolah tapi kostumnya itu tiba-tiba banget kayak preman gitu kan, enggak. Jadi kita juga harus menyesuaikan. Jadi kita harus misalkan memakai baju sekolah, pakai sekolah yang rapi, belum nanti aksesorisnya itu kayak tas, terus kayak kerudung, buku misalkan dirinya, terus sepatu, itu
juga dari atas sampai bawah itu pokoknya harus bisa sesuai lah ya. Lalu yang ketujuh ada jadwal latihan. Maksudnya gimana sih? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita sebelum syuting, biasanya pengalaman aku kalau misalkan mau syuting itu aku sering melakukan dulu workshop atau misalkan latihan dulu ya. Kayak misalkan hamil 1 atau 2 hari kita itu sudah kumpul gitu, terjun ke lapangan tetapi belum mulai. Jadi kayak kita bisa aja kayak contohnya itu kayak membuat latihan gitu. Kayak misalkan nanti kameramen kerjanya bakal kayak gimana aja sih, angle-nya bakal kayak gimana aja sih, percobaan dulu. Terus bagian kayak make up juga, make up itu sangat penting kan. Kayak nanti make up dulu nih, nanti make up kayak gini cocok enggak, misalkan oh enggak cocok, misalkan nanti ganti lagi, nanti apa sih yang cocok gitu. Terus kalau enggak aktornya juga nanti latihan dulu acting sebelum nanti benar-benar di shoot gitu guys. Nah, lalu yang ke-8, apabila kalian sudah melakukan hal-hal yang tadi, apalagi sudah siap setelah melakukan latihan gitu, kalian bisa langsung merekam video atau misalkan terjun langsung ke lapangan untuk mempraktikkan sebuah merekam video tersebut gitu. Lalu setelah merekam, kita juga bisa memindahkannya lewat perangkat lunak seperti kayak komputer gitu contohnya. Kalau misalkan sudah dipindahkan, kita bisa saja langsung mengedit. Editnya di aplikasi apa sih? Nah, itu bebas ya guys, tergantung kalian. Tapi kalau misalkan mengedit video atau videonya itu film, aku merekomendasikan itu di Adobe Premiere. Karena itu emang salah satu aplikasi yang sering kita pakai untuk melakukan pengeditan film-film panjang, apalagi film untuk ditayangkan bioskop atau apalah gitu. Nah, itu merupakan beberapa teknik dasar atau hal-hal dasar yang harus kita ketahui dalam sebuah pengambilan video. Namun, selain itu ada juga alat-alat dasar yang harus kita ketahui dalam pembuatan video gitu bagi kita para pemula. Nah, yang pertama itu ada pencahayaan. Mengapa sih pencahayaan? Karena pencahayaan itu sangat penting ya guys. Kenapa? Karena ini bisa aku contohkan sekarang nih. Nah, kan kelihatan banget kan ini bedanya kalau misalkan aku gak pakai cahaya tambahan, ini pasti kayak wah, kenapa kita harus bisa menyesuaikannya ya, karena begini ya. Nah, kelihatan banget kan bedanya. Nah, kalau misalkan kita memakai cahaya tambahan sama enggak, nah itu termasuk ke dalam teknik dasar pencahayaan gitu. Lalu yang kedua alat ya, aku memakai alatnya itu ring light. Lalu yang kedua itu ada tripod. Nah, oke guys, pastinya kalian tadi kalian tanya-tanya dong, kenapa disebutnya tripod? Karena tripod ini kan mempunyai 3 kaki, tripod, yang dimana itu ini tuh alas yang bakal berdirinya itu gini, ini teh si kaki-kaki atau penahannya gitu. Diusahakan kalau misalkan kita mau pakai si tripod ini teh kayak berdirinya tegak benar gitu, biar HP kita teh nggak jatuh. Terus kenapa sih sangat perlu banget, sangat penting banget? Nah, tripod ini kan bisa diatur sesuai ketinggiannya gitu guys. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil videonya sedang atau bawah, kita bisa atur aja ininya ya guys. Selain itu tripod juga kita bisa kita pakai buat misalkan kayak selfie dari dekat, atau kalau nggak dari jarak jauh kita pakai remote gitu. Nah, ini juga keuntungannya tripod kecil tuh ya ini guys. Oke guys, selanjutnya alat dasarnya itu gak perlu jauh-jauh, yaitu adalah HP kita sendiri, atau misalkan bisa aja kalian pakai kamera atau misalkan pakai tab atau iPad, itu tergantung yang kalian punya yaitu. Tapi kalau misalkan paling dasarnya itu ya handphone atau HP kalian masing-masing. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan kita mau memulai sesuatu nih, masih baru banget pemula, sebaiknya kita pakai aja barang yang memang kita punya aja, jangan terlalu memaksakan gitu guys, karena sesuatu yang dipaksakan biasanya tidak terlalu baik gitu. Next ada mikrofon. Kalau aku mikrofon gak ada ya, soalnya aku terakhir ada tapi rusak guys. Bentar, aku bawa dulu. Nah, ini guys mikrofon aku. Ini bener-bener kayak yang dulu itu ya, kan aku dulu emang suka banget konten, cuman sekarang semenjak pindah HP, terus akunnya juga ada yang ke ban gitu kan di YouTube, ada yang ke blokir gitu. Padahal subscribernya udah lumayan 1000 ada kayaknya.
1008 waktu itu, waktu aku kelas 7. Semangat konten. Ini guys, ini alat dasar yang emang aku punya waktu itu, dan sekarang udah jarang banget dipakai. Jadi sekarang juga tadinya mau sambil di tag sambil pakai, cuman ya udah apa ya, maksudnya itu jarang dipakai banget, jadi aku nggak terlalu yakin gitu. Nah, ini merupakan salah satu alat dasar. Fungsinya buat apa sih? Nah, fungsinya itu kalau misalkan kita sedang dalam keberisikan gitu, atau misalkan dalam berisik, kita pakai nih di sini. Nanti sih suaranya itu bakal langsung ke sini dan nggak bakal menangkap suara dari yang lain, jadi meminimalisir gitu suara-suara yang. Oke guys, mungkin sekian video yang hari ini bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat gitu ya bagi kalian semua, terus bisa nangkep gitu ke otaknya. Soalnya aku ini bener-bener kayak apa ya, menceritakan sesuai apa yang pernah aku alami, apa yang aku mengerti gitu, namanya juga refleksi. Oke, see you di next video ya guys. Next video aku bakal membahas bab 2 dan 3. Oke. Sehat-sehat selalu penonton aku, love you deh, dadah. Jangan kapok ya, kalian harus nonton lagi video aku. Makasih, bye bye.